Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Math Scientist tuh, di konten kuliah ringan. Ya, pada episode kali ini saya ingin membahas suatu penyakit yang bernama kolesistitis. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya kolesistitis itu apa. Ya, jadi kolesistitis secara singkat didefinisikan sebagai suatu penyakit atau suatu radang pada vesikavelea atau kantung empedu. Atau lagi nama lainnya yaitu gallbladder. Nah, sebelum kita membahas tentang kolesistitis dan keronco-keronconya atau kuli-kuli yang lain itu, saya akan membawakan pengantar laporan kasus terkait calculus kolesistitis et causa salmonella typhi atau kolesistitis tanpa batu karena infeksi salmonella typhi. Salmonella typhi ini nama bakteri. Ya, buat teman-teman yang nggak tahu aja sih. Ya. Atau biasanya bakteri penyebab tipes, gitulah namanya ya. Ya, langsung saja ya. Ya, untuk kasusnya ini identitas pasien bernama Nyonya X, nama disamarkan ya. Kemudian jenis kelaminnya perempuan, usia 60 tahun. Nah, udah lansia nenek-nenek ya. Kemudian nenek ini juga udah nggak kerja lagi. Katanya sih dulu itu kerjanya ibu rumah tangga. Ya, nggak berat-berat amat sih. Wah, kalau ngomong kayak gini dimarahin nih ntar sama mamaku nih. Ya, agak berat sih ya ibu rumah tangga itu. Oke, lanjut aja. Untuk kasusnya sendiri nanti akan dibagi menjadi 4 segmen, yaitu anamnesis, pemeriksaan fisik, penunjang, dan tata laksana. Oke, langsung saja dari anamnesis terlebih dahulu. Nah, keluhan utama pasien kala itu pada saat datang ke IGD sekitar pukul 11 malam, yaitu nyeri perut bagian kanan atas. Nah, sebenarnya pasien nggak langsung ngomong sih kalau dia kayak, "Dok, saya nyeri pada perut bagian kanan atas nih," kayak gitu. Tapi lebih ke arah pasien ngomong kayak, "Dokter, perut saya nyeri. Bagian mana, Bu?" "Semuanya, Dok, semuanya nyeri." Mungkin kalau teman-teman di sini sempat baca yang namanya peritonitis atau peritoneal signs, itu salah satunya tuh nyeri di seluruh lapang perut atau nyeri di seluruh lapang abdomen. Pasti nanti anamnesisnya dan bla bla blanya nanti terfokus ke sana. Nah, jadi pada kasus-kasus nyata, kita itu setidaknya harus menekankan ketika pasien mengatakan nyeri perut, apalagi seluruh lapang abdomen, ditekankan. Kalau bisa dicari titik mana yang sakit. Nah, ternyata setelah saya tanya-tanya itu, nyeri perutnya itu bagian kanan saja. Nah, bagian kanan saja. Kemudian setelah ditanya-tanya lagi, nah neneknya baru bilang kalau nyeri perutnya sebenarnya bagian kanan atas saja. Nah, kita harus wajar terkait hal ini karena memang untuk nyeri-nyeri dari visceral ya, nyeri-nyeri visceral itu, apalagi nyeri-nyeri abdomen itu sifatnya tumpul. Jadi pasien itu kadang-kadang susah untuk melokalisasi. Oke, apalagi nanti ada istilah revert pain, artinya nyeri-nyeri yang dimana organnya apa atau organnya di mana tapi nyerinya di mana, kayak gitu. Misalnya kayak appendicitis. Nah, dia tuh adanya di daerah inguinal dextra ya, tapi nyerinya di umbilicus. Nah, ini terkait dari embrionya yaitu ya appendix feriformis itu midgut. Nah, untunglah untuk kolesistitis ini yaitu organ kantung empedu itu adanya di kanan atas dan itu bagian dari foregut sehingga ya nyerinya nggak jauh-jauh dari bagian perut bagian atas. Nah, jadi kayak gitu ya, intinya keluhan utama pasien yaitu nyeri perut bagian kanan atas. Nah, kemudian untuk riwayat penyakit sekarangnya nyeri perut sejak 5 hari. Nah, 5 hari yang lalu sebelum pasien datang. Kemudian nyerinya itu dirasakan pada perut bagian kanan atas ya seperti tadi dan tidak menjalar. Nah, ini penting ditanyakan karena penyakit-penyakit terkait organ dalam itu penjalarannya itu sangat penting terkait dengan tingkat keparahannya maupun
ya organ utama terkait yang terkena seperti tadi ya, kayak appendicitis, dia menjalar kayak gitu. Nah, kemudian kayak kolesistitis juga sebenarnya menjalar ke area punggung bagian kanan atas. Bukan punggung ya, bahu kanan atau daerah interscapula dan scapula kanan. Ya punggung bagian atas sih. Nah, menjalarnya ke sana sehingga itu bisa patognomonis terkait penyakit ini. Namun pasien mengatakan tidak ada penjalaran. Kemudian karakteristik lain dari penyakit pasien yaitu nyerinya terus-menerus sepanjang hari. Nah, kemudian nyerinya memberat dengan makan, mual muntah juga dirasakan. Nah, ini patognomonis. Salah satu patognomonis pada keluhan ya abdomen sebenarnya nyeri memberat dengan makan kayak gitu. Nah, sebenarnya tapi harus ditanya lagi nih, nyeri memberat dengan makannya ini makan apa? Karena pada kolesistitis nyeri memberat itu ketika makan makanan yang berlemak. Nah, terkait patogenesisnya nanti kita bahas di belakang. Jadi memang nyerinya memberat dengan makan. Kemudian mual muntah. Kemudian sempat diobati dengan obat mah ya kata pasien. Waktu ditanya obat mahnya apa, obat mahnya belinya di apotek warnanya hijau-hijau. Ya mungkin itu antacid ya. Namun nggak membaik. Nah, kemudian untuk riwayat penyakit sistemiknya, pasien bilang nyeri kepala, iya. Pusing nggak dirasakan, pasien merasakan demam, iya juga. Tipe demamnya terus-menerus sepanjang hari. Jadi nggak ada peningkatan atau penurunan. Artinya di pagi hari atau malam hari itu lebih tinggi, atau nggak di siang hari lebih tinggi, nggak ada. Kata pasien, terus-menerus. Nggak ada anoreksia juga, kardiorespirasinya baik, nggak ada nyeri dada, berdebar tidak ada, sesak dan batuk tidak ada. Penting ya nyeri dada itu ditanyakan ya, karena posisi nyeri dada itu hampir dekat dengan nyeri-nyeri pada bagian epigastrik, hipokondrium dextra. Nah itu bisa tersamarkan nyeri dadanya. Nah pada kasus-kasus jantung koroner kayak gitu ya, karena nyerinya itu biasanya pasien nggak bisa menunjukkan dengan pasti karena ya nyeri dada setelah ditanya maaf waktu ditanya nyerinya di mana, nyerinya di perut kayak gitu. Menjalar nggak? Iya menjalar ke lengan kiri. Wah ini patognomonis nih buat itu coronary artery disease kayak gitu. Tapi kok bilangnya nyerinya perut kan? Nah penting tanyakan. Muskuloskeletal nggak ada masalah, nggak ada lemah pada ekstremitas, nyeri sendi, nyeri pada tungkai tidak ada. Ya ini sekedar menegakkan dede aja sih. Nah, nggak begitu krusial ditanya muskuloskeletal, tapi ada sih penyakit-penyakit yang diawali oleh keluhan digestif kemudian menjadi keluhan neurologis sehingga muskuloskeletalnya penting. Misalnya kayak kalau nggak salah itu Campylobacter jejuni ya infeksi oleh Campylobacter jejuni itu apa namanya itu saya lupa nama penyakitnya, astagfirullah. Guillain-Barré syndrome itu biasanya infeksinya oleh Campylobacter jejuni diawali oleh diare terlebih dahulu. Nah, kayak gitu sehingga nanti bisa lemah pada ekstremitas bawah. Kalau Guillain-Barré itu kan biasanya dari inferior ke superior ya. Nah, nggak apa-apa sih ditanya aja lah. Oke, kemudian digestifnya tadi nyeri tumpul di perut kanan atas, kemudian diikuti mual muntah. Muntahnya 5 kali sehari, cairan bening, lendir tidak ada, darah tidak ada. Nah ini penting juga ditanya muntahnya apa. Karena nyeri perut itu ditakutkan ketika seperti tadi meleset lokasinya ternyata di epigastrik nyerinya, dan itu merupakan suatu ulkus peptikum. Nah sehingga muntahnya bisa saja darah. Ya, sehingga perlu ditanyakan. Muntahnya karakteristiknya gimana? Pasien nggak ada anoreksia, nggak ada begah, nggak ada anoreksia iya ya tadi ya. Anoreksia ada maksudnya. Begah tidak ada, perut kembung nggak ada. Nah perut kembung ini terkait mungkin nggak pasiennya ada ileus sebagai komplikasi nanti. Kemudian ya pasien ternyata diare ya. Selanjutnya pasiennya diare kapan? 7 hari yang lalu. Nah diarenya warnanya kuning, darah nggak ada, nyeri saat BAB tidak ada. Bilang diare cair aja nggak ada darah nggak ada, lendir nggak ada juga. Urogenital BAK lancar, warna kuning pekat, darah tidak ada, butiran pasir nggak ada, nyeri saat kemih tidak ada, nyeri pinggang tidak ada. Nah ini untuk diagnosis banding aja sih. Oke. Kemudian riwayat penyakit dahulu, keluhan serupa nggak ada pada pasien.
Riwayat operasi, riwayat opname tidak ada, BAB berdarah, trauma perut nggak ada, kecacingan, tifoid, hepatitis, alergi, diabetes, hipertensi, ISK tidak ada. Pasiennya bilang sehat-sehat saja dok. Nah kayak gitu. Tidak ada apa-apa, nggak pernah diopname. Kemudian riwayat penyakit keluarganya nggak ada yang signifikan juga sih di keluarganya. Oke. Kemudian kebiasaan pasien tinggal sama anak dan menantu, nggak bekerja, makannya normal 2-3 kali, berupa nasi, telur, ayam, tahu, serta sayur bervariasi ya. Ya pasiennya bilang kayak gitu, si ABC sih ini. Nah, suka beli makan di warung nih, pasiennya makan gado-gado, kemudian makan gorengan juga. Ya, bilangnya kayak gitu. Kemudian konsumsi air putih ya 4-5 gelas per hari. Jarang cuci tangan sebelum makan. Nah, ini 2 faktor risiko yang perlu digarisbawahi nih. Suka beli makan di warung, gado-gado dan gorengan. Buat penjual gado-gado dan gorengan, jangan tersinggung ya. Ini ya mungkin terkait sterilitasnya. Kemudian jarang cuci tangan, ya ini nambah juga nih higienitasnya yang buruk sekali. Tidak suka konsumsi makanan pedas, bersantan, dan minuman manis. Ya mungkin untuk menghilangkan faktor risiko terkait penyakit sistemik. Dan juga ulkus peptikum. Nah, kemudian lanjut ke pemeriksaan fisik. Oke, untuk pemeriksaan fisiknya vital sign normal. Oke, cuman suhunya tinggi banget nih, 38,0 derajat Celcius. Nah, kemudian pasiennya lumayan gemuk, obes level 1, GB65, tinggi badan 150 cm. Kelihatan sakit berat, pasien megang perutnya terus-terusan, tapi masih sadar ya, masih kompos mentis. Ya, kemudian untuk status generalisnya, kepala normal, nggak ada masalah. Mata nggak ada masalah juga, nggak anemis, nggak icteric juga, mata cowong, injeksi konjungtiva. Ya sebenarnya tadi saat kita anamnesis kita udah terfokuskan kita mau mendiagnosis apa ya. Jadi kalau kata dosen saya dulu itu anamnesis itu udah dosis internal ya. Seorang profesor mengatakan bahwa anamnesis itu udah 90% kok bisa menegakkan diagnosis, sehingga ketika kita pemeriksaan fisik itu lebih terfokuskan. Ya dari anamnesis kita udah bisa mendiagnosis kalau dia ini terkena kolesistitis atau hepatitis ya. Jadi 2 diagnosis ini udah kita bisa pegang sih. Kolesistitis, hepatitis, kemudian kalau penyakit bagian gastrik itu nggak ada demam biasanya. Sehingga 2 penyakit ini, kolesistitis maupun diagnosis, itu bisa di dalam pikiran kita udah. Sehingga sklera ikterik ini perlu ditanya. Kemudian mata cowok ini terkait ya kondisi pasien sekarang ya, apakah dia ada dehidrasi apa enggak. Nah, kemudian pada bagian mulut, pucat tidak ada, cyanosis tidak ada, kering, ya, pasien anoreksia. Kemudian lidah kotor. Lidah pasien kotor. Ya. Kemudian, ya lidah kotor ini bukan berarti ngomongnya sembarangan ya. Lidah kotor bener-bener kotor secara fisik. Apa sih, garing banget. Nah, kemudian tremor, nggak ada tremor. Lidah pasien nggak tremor. Oke. Kemudian untuk status torak, tak singkat aja ya normal. Toraksnya nggak ada masalah. Core-nya nggak ada masalah, jantungnya, parunya juga nggak ada masalah. Oke, kemudian status lokalis abdomennya, inspeksinya dinding abdomen lebih rendah dari dinding dada. Ya, lebih rendah, nggak distensi. Kemudian nggak ada massa, nampak nggak ada massa, bekas operasi nggak ada, jejas tidak ada, eritem tidak ada, hematom tidak ada, dam kontur, dam Stevens tidak ada, bulging suprapubik tidak ada. Buat teman-teman yang mungkin kenapa ditanya ini ataupun apa artinya, mungkin kalau penasaran tanya di komen aja, nggak apa-apa. Oke, untuk auskultasi masih normal 15 kali per menit, metallic sound yang menandakan ileus obstruktif tidak ada, bemburikmi suara peristaltik yang berlebih tidak ada. Kemudian perkusinya normal, timpani seluruh kuadran abdomen, nyeri pada perkusi right lower quadrant tidak ada ya. Nah, perkusi ini maksudnya nanti buat appendicitis, buat penyikiran APP aja sih. Nah, tak perkusi ternyata nggak ada, shifting dullness juga nggak ada. Shifting dullness ini untuk memeriksa ada ascites atau enggak. Kemudian untuk palpasinya, nah di sini palpasi supel ya, masih bagus. Kayak tadi kalau dia peritonitis, nyeri seluruh pandang, pada palpasi biasanya keras banget. Nah, nggak ada massa saat dipalpasi, heparen dan lien tak teraba. Nah, turgut kulit masih baik juga.
Nah, nyeri tekan iya nih pada hipokondrium dextra. Nah, di mana setelah dilakukan Murphy ini sign yang khas pada kolesistitis. Jadi kalau ditekan dipalpasi bagian abdomen kanan atas, kemudian pasiennya disuruh inspirasi, maka sebelum dia inspirasi maksimal, pasien itu bakal berhenti karena merasakan nyeri. Kenapa bisa? Nah, ketika inspirasi, diafragma akan mendatar dan menekan organ abdomen ke bawah. Otomatis nanti hepar dan juga vesica vela akan terdorong ke bawah. Nah, sehingga ketika vesica vela itu nyentuh ujung jari kita, akan terasa nyeri kayak gitu karena radang di sana. Oke, kemudian McBurney nggak ada, McBurney sign, appendicitis tidak ada, nyeri ketok costovertebral angel negatif juga untuk kasus-kasus pyelonefritis sih. Kemudian defense muskular nggak ada. Nah, status ekstremitas masih normal. Di sini nggak ada ekterik ya, saya nggak melihat ada ekterik baik pada mata pasien maupun di kulit pasien nggak ada. Lanjut ke pemeriksaan penunjang. Nah, untuk pemeriksaan penunjangnya, nah untuk labnya itu ya pasien agak anemis ini ya. Di sini ada 11,2 udah turun banget nih, nggak turun banget juga sih ya, anemia ringan ya sekitar udah borderline banget ya. Kemudian MCV-nya juga rendah 78,1, mikrositik tapi kayaknya belum hipokromik juga nih, cuma mikrositik. Kemudian leukositnya tinggi ya, leukositosis ini ya mungkin pada beberapa instansi leukosit itu normal 10.000, ada 11.000 juga. Nah, sehingga ini udah emang leukositosis di atas 11.000 gitu. Oke, kimia darah nggak ada masalah. Untuk pemeriksaan Widal, ya ternyata TPO-nya 1/320. Nah, sebenarnya ya sekarang Widal itu udah nggak sensitif lagi ya, nggak bagus sebenarnya digunakan untuk pemeriksaan Salmonella typhoid. Nah, sehingga ya TPO 1/320 ini sebenarnya pada daerah endemik itu udah borderline banget. Kalau pada daerah-daerah yang nggak endemik, yang misalnya di negara Eropa sana 1/160 itu sebenarnya udah positif ya. Tapi di sini untuk pada daerah-daerah endemik 1/320 itu positifnya. Nah, TPO ini menandakan suatu infeksi Salmonella typhi akut. Nah, lebih baik sekarang kalau di instansi atau di tempat teman-teman itu udah ada Tubex, sensitivitasnya udah sampai 95% kalau nggak salah. Lebih baik menggunakan Tubex. Seperti itu ya. Kalau bisa-bisa lagi, bisa kultur lebih bagus. Untuk keperluan pendidikan, nanti bisa pakai SS agar, Salmonella Shigella agar. Nanti kayak gitu. Nah, pemeriksaan Widal ini ya sebenarnya nggak begitu penting ya pada kasus kolesistitis. Nah, karena ya untuk menegakkan diagnosis kolesistitis nggak perlu Widal, tapi ini karena keperluan pendidikan. Nah, keperluan pendidikan sehingga ya tes Widal itu digunakan kayak gitu untuk menentukan kausanya apa sih, kausal kenapa dia bisa kolesistitis itu apa. Nah, sebenarnya penggunaan pemeriksaan Widal ini pun nggak semena-mena ada kayak gitu. Ini karena ini USG-nya. USG-nya ini sama sekali nggak ada batunya. Nah, kalau dilihat alasan eksklusi terkait kenapa penyakit ini digunakan Widal untuk kausalnya, yaitu pertama dia nggak ada gallstones. Oke, alasan eksklusinya nggak ada gallstone. Nah, kemudian di sini cuma ada sludge aja nih ya, lumpur empedu. Nah, penebalan gallbladder menyuruh ini ada nih. Nah, penebalan gallbladder menyeluruh ini menandakan dia radang kolesistitis. Nah, kemudian adanya sludge itu bisa menjadi satu faktor risiko terkait kolesistitis. Nah, namun gallstone tidak ada. Dilatasi ductus communis dan juga ductus interbiliar pun tidak ada ya. Sehingga kita bisa katakan ini nggak ada campur tangan dari batu empedu sama sekali nih. Nah, sehingga kenapa sih bisa kayak gitu? Nah, sehingga karena ada demam, ada lidah kotor juga. Nah, sehingga kita, dan juga tadi
higienistasnya nggak bagus, ya coba dites Wida aja. Logika sederhananya kayak gitu ya. Nah, sehingga Widanya ternyata positif. Nah, kemungkinan kolesistitisnya akibat dari infeksi salmonella. Nah, kenapa bisa nanti kita bahas di akhir. Nah, mungkin teman-teman, kok sludge-nya bisa positif, gallstone-nya negatif. Nah, ini sludge ya. Nah, sludge itu pasti di bawah, namanya juga lumpur ya, pasti dia di bawah. Kemudian gallstone-nya kok nggak ada ya? Gallstone itu biasanya ada gambaran posterior acoustic shadow. Nanti dilihatkan ya. Di sini nggak ada gambaran posterior acoustic shadow juga. Teman-teman mungkin mikir, ya mungkin aja batunya itu ada di sludge-nya, kayak gitu. Nah, tapi kalau dia emang ada gallstone, nanti ada kok posterior acoustic shadow-nya. Oke. Nah, diagnosisnya kayak tadi, kolesistitis akut, hepatitis akut berdasarkan persebaran nyerinya kanan atas, kemudian dan juga demam ya, nyeri kanan atas dan juga demam. Sebenarnya di sini kurang mata kuning aja sebenarnya iterik kayak gitu. Kalau mau nentuin hepatitis akut, demam tifoid dari demamnya tadi, kemudian nyeri perutnya, ada diarenya juga. Nah, ini kenapa bilang demam tifoid. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan penunjang, ternyata dia kolesistitis tanpa batu atau calculus kolesistitis. Nah, untuk terapi yang bisa kita berikan apa? Ya, terapi cairan pertama karena pasien tadi anoreksia, juga bibir kering, takutnya lama-kelamaan dehidrasi ya, diberikan infus RL aja, apa-apa 500 cc 20 TPM, tetes per menit makro. Karena dewasa makro diberikan. Antibiotiknya bisa kita berikan, ya sebenarnya untuk antibiotik nggak perlu yang tinggi kayak gini ya, ceftriaxone. Ya antibiotik kelas bawah lainnya boleh sih, yang penting dia bisa menangani. Nah, di sini ada dua ya, maaf. Ada dua antibiotik, ada 1-2, ceftriaxone dan metronidazole. Nah, ada kasus-kasus kolesistitis. Lebih baik kita memberikan double antibiotik, satu untuk menangani bakteri gram negatif, karena ini organ intestinal, dan bakteri-bakteri yang biasa menyerang organ intestinal itu biasa bakteri gram negatif. Kemudian juga bisa diberikan untuk bakteri-bakteri anaerob. Ya, nah bakteri anaerob itu nanti kita bunuh pakai metronidazole. Nah, sehingga ceftriaxone ini sebenarnya nggak apa-apa sih, tapi ceftriaxone ini cephalosporin yang last line banget kayak gitu ya. Dan ini berbahaya banget kalau sembarangan dipreskripsikan atau diresepkan. Sehingga ya boleh pakai ciprofloxacin, boleh chloramphenicol bisa, tapi lebih baik pakai ciprofloxacin sih ya. 2 kali 500 mg per hari. Nah, di sini karena emang ini di rumah sakit ya, rumah sakit yang tinggi tipe B, sehingga untuk menurunkan dari lama rawat inap pasien dan juga terkait BPJS juga ya. Karena kalau semakin lama dirawat inapnya ya semakin tinggi. Nah, ya nggak alasan sih sebenarnya itu ya. Ya diberikan ceftriaxone 1 gram per 12 jam. Dan juga metronidazole 500 mg per 8 jam. Alasannya seperti tadi ya, untuk membunuh bakteri anaerob. Nah, kemudian bisa juga diberikan analgetik. Analgetiknya berupa ketorolac 3 kali 30 mg. Kemudian antiemetiknya bisa diberikan domperidone 3 kali 10 mg. Oh iya, di sini juga pasien ada demam ya, bisa ditambahkan ya paracetamol ya, sebenarnya lupa saya masukkan di sini. Bisa ditambahkan paracetamol 3 kali 500 mg. Seperti itu. Kemudian non medikamentosnya ya tirah baring dulu, dirawat inap dulu pasiennya, kemudian dipuasakan atau makan boleh, tapi lemaknya dikurangi atau sama sekali nggak ada lemak. Oke. Kemudian dikonsulkan ke spesialis bedah umum untuk dilakukan kolesistektomi. Kayak gitu. Kalau mau juga bisa di spesialis bedah dalam. Spesialis penyakit dalam juga bisa dikonsultasikan ya terkait kolesistitisnya. Nah, seperti itu. Tapi kalau di sini kolesistitis itu lebih baik disegerakan untuk dilakukan tindakan pembedahan. Nah, untuk kalau enggak dilakukan pembedahan juga sebenarnya bisa, namun berbahaya. Nah, dengan antibiotik ini, kalau menurut beberapa penelitian, nanti mungkin bisa saya cantumkan, dengan pemberian antibiotik saja sebenarnya kolesistitis itu bisa mereda. Dan mungkin bisa dioperasi ketika inflamasinya sudah nggak ada, sehingga nggak perlu cito-cito amat ya, nggak perlu emergensi darurat banget. Tapi sehingga untuk menjaga prognosis itu tetap bonam atau baik, ya lebih baik
bedah segera kayak gitu, biar nggak berlanjut menimbulkan komplikasi misalnya peritonitis dan sebagainya macam ya, sehingga langsung dilakukan kolesistektomi, dikonsultasikan ke spesialis bedah umum. Edukasinya ya pasien diet rendah lemak dulu, berat badannya itu nanti kalau udah sembuh diturunkan biar nggak penyakit lain-lain lagi. Nah, ini mengancam jiwa seperti tadi, sehingga jika tidak dilakukan pembedahan itu bisa timbul komplikasi-komplikasi yang berbahaya. Kemudian edukasi terkait ibadah selama sakit. Ya penting juga ya, nanti pasien karena sakit nggak sholat kayak gitu. Nah pasien, ya di sini pasien ini muslim ya, seorang muslim. Sehingga kalau nggak sholat, sehingga sakitnya kalau menjadi alasan supaya dia tidak sholat itu salah besar kayak gitu. Ya. Oke, itu laporan kasusnya ya. Seorang wanita berusia 60 tahun datang dengan keluhan nyeri perut kanan atas, demam, mual muntah, tidak ada darahnya, diare juga. Nah, dari pemeriksaannya leukositosis, pemeriksaan USG-nya ada kolesistitis, penebalan pada gallbladder. Dan juga didiagnosis kolesistitis akut. Kemudian diberikan terapi antibiotik dan simptomatik dan disarankan atau dikonsultasikan ke spesialis bedah umum untuk dilakukan kolesistektomi. Nah, kita langsung ke inti dari video ini, atau maaf ya, bukan inti juga sih. Ya, dari video ini itu kolesistitis. Nah, definisi kolesistitis itu sendiri. Nah, kolesistitis akut adalah reaksi inflamasi atau peradangan akut pada dinding kandung empedu, ya dinding kandung empedunya ya, yang disertai keluhan nyeri perut kanan atas, kemudian nyeri pada penekanan dan juga demam. Namanya juga inflamasi, pasti demam. Tapi inflamasi itu enggak selalu kok demam ya. Oke. Kemudian lanjut anatominya. Ya, jadi seperti tadi kolesistitis itu terjadi pada organ gallbladder atau vesica-vilea. Nah, di mana organ ini merupakan salah satu organ digestif atau organ aksesorius dari digestif. Nah, di mana di sini ini ada hepar. Jadi vesica-vilea itu ada di bawah hepar ya. Dia diselimuti oleh hepar, bukan diselimuti lah. Dipeluk sama hepar. Dia ada di bagian inferior medial hepar ya, kalau saya inferior medial hepar. Nah, di mana nanti vesica-vilea ini nanti akan punya bukan cabang, nanti dia kayak botol, kemudian di ujung botolnya ini ada ductus, ada saluran namanya ductus cysticus. Ductus cysticus nanti akan bersatu dengan ductus hepatis communis, yaitu ductus biliar yang berasal dari liver. Jadi liver ini ada ductusnya juga. Nah, kemudian dari ductus interlobularis, kemudian dia nanti bersatu-satu interlobularis ini menjadi ductus hepatis sinistra, dari kiri, dari lobus kiri ya, yang dari lobus kanan jadi ductus hepatis dextra. Nah, dia bersatu menjadi ductus hepatis communis common kayak gitu bersama-sama. Nah, dia bersatu dengan ductus cysticus menghasilkan ductus biliaris communis. Dia turun ke bawah nih, ductus ini bertemu dengan ductus pancreaticus. Nah, bergabung. Nah, di sini ada ampula ya, ada ampula of Vater atau ampula Vater. Nah, atau ampula itu kayak suatu ruang pembesaran lah. Bukan pembesaran ya, suatu ruang anatomis fisiologis yang emang lebih besar dari saluran yang lainnya. Nah, dan di mana nanti di sini sebenarnya ada di ujung ampula Vater ini ada sphincter of Oddi. Jadi ada otot-otot yang nanti menghambat dari hasil-hasil ekskresi yang disalurkan melalui ductus biliar ke duodenum. Oke. Nah, di sini nanti ada sphincter of Oddi. Nah, di sphincter of Oddi itu sebenarnya nanti ada merupakan suatu ostium atau saluran ya. Nah, di mana di sini namanya papilla duodeni mayor. Oke, sehingga nanti semua hasil-hasil ekskresi dari hepar nanti ada dua jalur, ya, dia bisa disimpan di vesica-vilea atau langsung ke duodenum melalui papilla duodeni mayor di sini. Oke. Itu anatominya. Nah, ini ada di hipokondrium dextra ya, perut bagian kanan atas. Dan ini merupakan vesica-vilea ini merupakan organ foregut atau
organ-organ yang berasal dari embrio, pertumbuhan embrio yang foregut. Digestif itu punya 3 embrio, foregut, midgut, dan hindgut. Oke, mungkin di video yang lainnya nanti akan saya bahas terkait itu. Kemudian fisiologinya. Nah, seperti tadi berfungsi menyimpan empedu ya, empedu yang diekskresikan oleh hepar. Jadi hepatosit itu membentuk empedu. Empedu yang nanti sebelum dia ke duodenum, dibuang ke duodenum, dia ditaruh di vesica vilea dulu, sehingga ini sebagai penampungan sebenarnya, penampungan sementara. Sehingga nanti ketika empedu ini apa sih fungsinya? Nah, fungsi empedu, satu, dia sebagai ekskresi kolesterol, bilirubin, dan xenobiotik, dan juga metabolit. Jadi nanti kolesterol berlebih, bilirubin berlebih, xenobiotik yang ada, dan metabolit yang ada di seluruh tubuh. Nanti ini akan diolah oleh hepar. Nah, karena ini merupakan zat beracun, sehingga nggak boleh berlebih, dia harus dibuang atau diekskresikan. Nah, ekskresinya itu melalui ductus interbiliar ini, kemudian ke ductus hepatis seperti tadi ya. Nah, nanti pada saat dia turun, dia akan tersimpan di vesica vilea. Nah, dia akan mengendap di sini. Nah, gimana cara keluarnya? Nah, ketika kita makan makanan yang berlemak, terutama yang berlemak, nah ketika dia mencapai duodenum, maka empedu ini akan keluar. Keluar. Nah, ini fungsinya untuk apa empedunya? Nah, ini untuk emulsifikasi lemak. Dia mengemulsifikasi lemak, artinya memecah lemak. Jadi kalau lemak yang kita makan itu, lipid yang kita makan, biasanya dia itu dalam bentuk globul-globul yang tinggi atau pecahan bola-bola yang tinggi, yang besar kayak gitu. Sehingga enzim-enzim lipase intestinal itu nggak bisa menjangkau, artinya tidak bisa memecah asam lemak yang kompleks. Nah, kayak gitu. Sehingga asam lemak rantai kompleks itu mesti dipecahkan dengan cara globul-globul atau bulatan-bulatan lemak yang tinggi itu, yang besar itu dipecah dulu. Nah, jadi pemecahan secara mekanik istilahnya ya, oleh empedu ini. Kalau udah pecah, kemudian pemecahan secara kimiawi bisa dilakukan oleh lipase intestinal. Itulah fungsinya empedu. Jadi penting empedu itu. Selain untuk merupakan untuk ekskresi zat-zat yang toksik, juga untuk emulsifikasi lemak. Nah, komposisinya apa aja sih empedu? Nah, ada asam empedu 80%, kemudian ada kolesterol 44% ya. Kemudian ada lecitin dan fosfolipid 16%. Ini penting nih, lecitin dan fosfolipid. Nanti terkait pembentukan batu. Nah, kemudian ada bilirubin terkonjugasi, ada mukus, metabolit, elektrol, dan protein. Nah, bilirubin terkonjugasi mungkin teman-teman udah pada tahu ya, ini hasil pemecahan sel darah merah kayak gitu. Nah, di hepar dia dikonjugasi menjadi bilirubin terkonjugasi. Nah, dikit ini memberikan warna pada feses, warna bilirubin ini. Bisa memberikan warna pada feses. Asam empedu itu ada 2 macam, ada primer dan sekunder. Ya, sekedar tahu aja ya. Primer ada asam kolik dan asam senodioksikolik. Nah, ini dibentuk oleh kolesterol. Jadi kolesterol itu kalau kita makan banyak kolesterol, itu akan diubah menjadi asam empedu. Nah, asam empedu ini dia nggak boleh dalam bentuk asamnya. Kalau sesuai dengan reaksi kimia, asam ini akan selalu bersama garamnya. Garamnya sini ada glisin dan taurin, sehingga dibilang garam empedu. Ini enzimnya ya. Ini bukan nama lain dari kolesterol 7-alfa hidroksilase, tapi maaf, ini mungkin penulisannya buruk ya. Maaf, ini kolesterol dengan bantuan enzim 7-alfa hidroksilase diubah menjadi kolik asid dan senodioksikolik acid. Asam empedu sekunder itu ada juga, yaitu ada 3, ada deoksikolat, litokolat, kemudian ursodeoksikolat. Ini dibentuk di kolen oleh enzim bakteri yang berasal dari asam empedu primer. Jadi ini berubah jadi ini oleh enzim bakteri di kolon. Fisiologinya ini terkait pengeluaran sebenarnya tadi udah dijelaskan ya. Yang empedu tadi disimpan di vesica vilea. Ketika lipid dan asam amino masuk ke duodenum, terutama lipid ya, asam amino itu seperti nggak begitu berpengaruh sebenarnya. Nah, masuk ke duodenum, dia akan mengaktifkan sel I. Nah, sel ini ada di duodenum, sebenarnya di duodenum persuperior sih. Di duodenum persuperior. Nah, dia akan melepaskan cholecystokinin.
Ini hormon ya, hormon kolesistokinin. Nah, hormon kolesistokinin ini fungsinya apa sih? Dia ada 3 fungsi nih. Ada kontraksi gallbladder, menurunkan resistensi sphincter of Oddi, dan meningkatkan peristaltik ductus biliar. Artinya apa? Ketika kita makan, nah, dengan bantuan CCK ini, dia vesika vilea ini akan terkontraksi, sehingga empedu yang tersimpan akan tersqueeze atau terperas keluar dari vesika vilea, memasuk ke ductus cysticus. Nah, di ductus cysticus, CCK ini juga berfungsi atau bekerja dengan cara meningkatkan peristaltik ductus biliar. Jadi, ductus ini akan ditekan kayak apa ya? Mungkin kalau teman-teman pernah lihat krim yang ditaruh di dalam plastik, terus kalau mau buat kue itu kayak diperes-peres kayak gitu. Nah, kayak gitulah gerakan peristaltik simpelnya. Pros. Nah, sampai di sini tadi saya bilang ada sphincter of Oddi yang selalu kontraksi. Nah, ketika CCK aktif, maka resistensi atau akan terjadi relaksasi dari sphincter of Oddi, dan akhirnya empedu masuk ke dalam duodenum dan mencerna lemak yang ada kayak gitu. Mencerna atau mengemulsifikasi lapisan lemak atau globul lemak yang tinggi. Ya, kalau teman-teman habis makan makanan berlemak, kalau dicuci pakai air, piringnya dicuci pakai air, saya yakin nggak bakal bersih tuh piring. Sehingga perlu pakai Mama Lemon. Nah, Mama Lemon fungsinya deterjen, dia emulsifikasi lemak juga. Kayak gitu ya. Oke. Misalnya kayak gitu. Kalau mau tahu kerjanya empedu kayak gimana, ya prinsipnya sama dengan sabun cuci piring. Oke. Kemudian faktor risikonya ada 5F. Jadi untuk kolesistitis itu ada 5F faktor risikonya. Yang pertama fat, gemuk. Ya pasti. Ya sebenarnya orang gemuk itu nggak selalu berkaitan dengan kolesterol tinggi. Tapi orang-orang gemuk itu biasa makannya banyak, lemaknya banyak kayak gitu. Lemak banyak, makan kolesterolnya tinggi juga. Sehingga orang gemuk itu selalu bisa disamakan dengan orang yang berkolesterol tinggi. Sehingga seperti tadi, kolesterol tinggi alhasil akan menghasilkan asam empedu yang banyak juga. Sehingga empedunya banyak kayak gitu. Kemudian perempuan ya secara data statistik ya, perempuan itu ternyata lebih mudah terkena kolesistitis ketimbang laki-laki. Ini berdasarkan data epidemiologinya. Sebenarnya ada banyak alasan sih. Nah, kemudian 40 itu usia. Nah, ternyata usia lebih atas 40 itu ya bisa meningkatkan kemungkinan terjadi kolesistitis. Ini kemungkinan dari proses metabolisme kolesterol yang tidak baik, kemudian penggunaan dari organ-organ dan hormon-hormon yang ada di digestive tract juga tidak efisien seperti itu, sehingga umur di atas 40 tahun resiko sekali terkena kolesistitis. Kemudian fertile atau wanita-wanita yang masih subur lah ya, atau premenopause. Nah, fertile ini ada 2, ada premenopausal, artinya tepat sebelum menopause. Jadi tepat sebelum menopause itu biasanya estrogennya tinggi. Ya, estrogen tinggi biasanya karena ya terkait feedback hormon estrogen ya yang kurang ya, mungkin dibahas di video lainnya lagi. Jadi pada premenopause estrogennya tinggi. Estrogen ini berfungsi untuk sintesis kolesterol sehingga kolesterol tinggi. Kemudian fertile ini terkait hamil juga. Wanita-wanita hamil itu cenderung menderita kolesistitis. Nah, sebenarnya kolesistitis ya terkait pembentukan batu gallbladder ya, batu-batu empedu. Jadi pada saat dia hamil, estrogen dan progesteron wanita itu tinggi sekali. Estrogen itu tadi dia sintesis kolesterol, sedangkan progesteron itu menghambat dari peristaltik organ-organ intestinal. Jadi kayak tadi fungsi-fungsi kayak squeezing dari vesika vilea atau gerakan peristaltik ductus biliar itu terganggu. Sehingga pengeluaran empedu itu terhambat. Kemudian familial atau keluarga. Ternyata ras aboriginal itu lebih sering terkena kolelitiasis ketimbang Hispanik dan kulit putih seperti itu ya. Nah, sebenarnya 5F ini fat, female, 40, fertile, family ini terkait pembentukan batu empedu. Oke ya. Ini faktor risiko. Dan juga sekaligus faktor risiko terhadap kolesistitis juga. Oke. Karena
Ya, karena kolesistitis itu ada terbagi menjadi dua, kolesistitis dan kolesistitis calculus, atau kolesistitis calculosa dan akalkulosa. Kolesistitis akalkulosa itu yang tanpa batu, itu cuma 10% aja sih, sisanya 90%, di mana kolesistitis dengan batu. Sehingga kolesistitis selalu dihubungkan dengan kolelitiasis, atau adanya batu dalam empedu. Gitu. Untuk definisinya ini nanti dijelaskan lebih rinci. Etiologi tradikolesistitis itu apa aja? Yang pertama ada stasis cairan empedu. Nah, stasis cairan empedu ini artinya apa? Nah, empedunya itu nggak bisa keluar. Atau dia stagnan, nggak bisa keluar dari vesika vilea. Nah, kemudian infeksi, terutama udah Salmonella spesies. Oke, sama ya sama kasus ini ya, di laporan kasus tadi. Iskemik dinding kandung empedu, ada gallstone, batu, ya 90% kasus kolesistitis itu dalamnya ada batu empedunya. Kemudian ada parenteral terapi yang lama. Nah, parenteral terapi yang lama artinya apa? Penggunaan infus yang lama. Kalau penggunaan infus yang lama, jadinya apa? Jadinya hormon CCK itu tidak bisa aktif. Karena hormon CCK itu bisa diaktifkan atau dikeluarkan hanya ketika lemak itu ada di dalam duodenum. Kalau lemak nggak ada di duodenum, artinya apa? Hormon CCK nggak bakal aktif. Sel I nggak akan berespon seperti itu. Sehingga kalau pemakan infus yang lama, nah ini bisa menyebabkan kolesistitis akibat vesika vilea yang tidak efektif kerjanya. Patogenesis. Untuk patogenesisnya, ya, gallstone. Jadi patogenesisnya kolesistitis itu selalu dihubungkan dengan gallstone, itu batu empedu atau kolelitiasis, selalu kayak gitu. Ya. Sehingga salah satu patogenesis yang mungkin harus kita pahami yaitu patogenesis akibat batu empedu. Nah, batu empedu ini ada dua macam, ada batu kolesterol dan batu pigmen. Batu kolesterol itu 70% tuh kolesterol, sedangkan batu pigmen tuh cuman 20%-nya kolesterol, lebihnya kalsium bilirubinat. Nah, batu kolesterol itu sampai 80% kasus ya, sedangkan batu pigmen itu hanya 20% kasus. Nah, ini nih batu kolesterol, lemak-lemak itu warna kuning ya, nah kayak gini. Kemudian batu pigmen itu warna hitam. Sebenarnya pigmennya ada dua, coklat dan hitam. Batu pigmen hitam itu sering tumbuh di kantong empedu atau vesika vilea, sedangkan yang warna coklat itu biasanya di ductus-ductusnya. Oke, kemudian, nah ini untuk patogenesisnya tadi ada 3 patogenesis terkait gallstone. Ada hypomotility gallbladder, ada supersaturasi empedu, dan nuclease point. Nah, maksudnya apa? Yang pertama hypomotility dulu ya. Hypomotility gallbladder, ketika terjadi hypomotility, artinya gallbladder itu dia tidak kontraksi, kontraksinya susah sekali seperti tadi. Misalnya pada kasus penggunaan infus yang lama atau pengobatan parenteral yang lama, ibu hamil di mana progesteronnya turun, atau pada kasus penuaan kayak gitu, sehingga kontraksinya kurang, maka empedu itu akan terdeposit atau stagnan di vesika vilea. Yang akan menghasilkan apa? Yang akan menghasilkan supersaturasi empedu. Empedu itu akan terkonsentrasi di dalam kantong empedu itu sendiri. Nah, kalau udah terkonsentrasi dengan bantuan nuclease point atau poin-poin untuk terbentuknya batu, dia akan membentuk gallstone. Oke. Di sini ada 3 faktor nih juga. Nah, pertama ada HMG CoAR. Ini fungsinya untuk apa? Ini fungsinya untuk sintesis dari kolesterol. Nah, sehingga kalau peningkatan enzim ini, dia kolesterolnya meningkat. Oke. Kemudian ini penurunan 7-alfa hidroksilase. Seperti tadi, 7-alfa hidroksilase itu fungsinya untuk merubah asam empedu kolesterol menjadi asam empedu. Nah, sehingga kalau aktivitas enzim ini turun, nah otomatis asam empedu akan turun, kolesterol akan berada dalam taraf normal atau bahkan meningkat. Otomatis ini 2 faktor ini, peningkatan HMG CoAR ini dan 7-alfa hidroksilase ini akan mengakibatkan kolesterol semakin tinggi, supersaturasi empedu itu akan juga terkandung kolesterol yang tinggi juga. MDR3 ini juga berpengaruh. Jika MDR3 ini menurun, MDR3 ini berfungsi untuk
mengeluarkan lecithin. Nah, lecithin turun. Lecithin ini fungsinya apa? Lecithin ini dan juga fosfolipid berfungsi untuk melarutkan lemak. Nah, melarutkan kolesterol tepatnya. Sehingga kalau lecithin turun, kolesterol itu tidak larut dan dia akan menyebabkan peningkatan kolesterol juga. Peningkatan secara relatif ya. Oke, sehingga 3 faktor ini akan menyebabkan kolesterol semakin banyak. Nah, ini akan menjadi supersaturasi. Oke, supersaturasi empedu. Nah, artinya kejenuhan empedu terhadap kolesterol itu meningkat. Oke, kejenuhan. Oke, dimana kejenuhan itu artinya suatu zat atau partikel itu udah nggak bisa larut lagi. Misalnya ketika teman-teman nih bikin ini ada air, kemudian ada garam. Teman-teman masukin garam ke dalam air, pada satu titik garamnya akan larut terus, tapi pada saat titik maksimal ketika airnya itu udah tidak bisa melarutkan dari garamnya tidak akan larut kayak gitu. Dia bakal mengendap. Nah, itu. Supersaturasi kolesterol juga kayak gitu. Awalnya dia akan larut dalam empedu, tapi lama-kelamaan kalau dia terlalu tinggi, dia nggak akan larut, sehingga akan terjadi supersaturasi. Oke, supersaturasi ditambah dengan adanya pronucleation, artinya zat-zat yang bisa meningkatkan dari proses pembentukan batu. Misalnya ada mukus glikoprotein, kemudian ada heat label protein, kemudian ada inhibition nucleation, atau faktor-faktor yang mencegah terbentuknya nukleasi atau batu, misalnya apolipoprotein dan lecithin ya. Lecithin ini. Nah, ketika ini yang promote nucleation ini lebih gede daripada inhibit, nah akan terjadi ini nucleation. Nah, jadi zat-zat ini akan ditempeli oleh kolesterol, sehingga akan menjadi seperti ini. Ketika sudah semakin banyak, dia akan menyatu. Nah, menyatu menjadi batu empedu. Gitu simpelnya. Oke. Nah, itu untuk batu kolesterol ya. Untuk pigment stone itu biasanya diawali oleh infeksi dulu. Infeksi ini biasanya ascendant ya, atau enggak sistemik. Kenapa? Misalnya ascendant itu ya seperti tadi ketika Vesicavalia itu enggak mengeluarkan empedu sama sekali. Nah, itu bisa terjadi ascendant dari bakteri usus. Karena empedu ketika dia turun, itu fungsinya juga membersihkan dari saluran empedu juga. Sehingga kalau saluran empedunya itu dibersihkan oleh aliran empedu, duktus-duktus itu nggak dibersihkan oleh aliran empedu, maka si bakteri-bakteri usus itu bisa naik ke atas, ke Vesicavalia. Nah, terutama E. coli atau ya Escherichia coli itu bisa mengeluarkan beta-glucuronidase. Nah, beta-glucuronidase ini akan menghidrolisis bilirubin yang sudah terkonjugasi menjadi bilirubin yang tidak terkonjugasi. Bilirubin yang tidak terkonjugasi ini tidak larut air, sehingga dia akan mengendap. Nah, namun bilirubin unkonjugasi ini tidak stabil, sehingga untuk menstabilkannya dia harus bereaksi terhadap partikel garam lainnya. Di sini ada kalsium, sehingga terbentuk kalsium bilirubinat. Kalsium bilirubinat itu bersifat kristal, sehingga lama-kelamaan dia akan banyak dan membentuk batu. Nah, di sini ada beberapa istilah terkait dengan penyumbatan oleh batu. Ada kolestasis, obstruksi dari duktus biliar mulai dari intrahepatik, nah sampai ekstrahepatik. Jadi kalau kolestasis itu di mana-mana. Jadi kolestasis itu ada sumbatan oleh batu empedu dimanapun yang ada istilah duktus biliarnya. Oke. Kolelithasis yaitu adanya batu empedu pada Vesicavalia. Kemudian koledocholithiasis adanya batu di ductus choledocus. Ductus choledocus di sini ya, batunya di sini. Nah, itu terkait pembentukan batu sih sebenarnya tadi. Nah, dimana kolesistitisnya sendiri itu gimana sih? Nah, ketika terjadi blokade ductus cysticus ini ya, ductus yang memfasilitasi Vesicavalia ke ductus choledocus. Nah, ketika ada sumbatan di sini, empedu tidak bisa lewat. Ketika empedu tidak bisa lewat, ini akan menyebabkan apa? Tekanan intra-gallbladder, tekanan gallbladder akan meningkat. Nah, peningkatan tekanan gallbladder atau bisa juga iritasi akibat trauma mekanik.
akibat tekanan tadi yang meningkat, kemudian oleh batunya juga, batunya di sini ya biasanya kalau batu dia belum migrasi, jadi batunya terbentuknya di sini, dia belum migrasi ke sini, dia nggak bisa menyebabkan kolesistitis. Atau jarang, atau dibilang kolelitiasis asimptomatik kayak gitu. Tapi kalau dia sudah bisa menyebabkan kolesistitis, dia biasa dibilang kolelitiasis simptomatik. Nah, ketika seperti tadi peningkatan tekanan akibat adanya sumbatan maupun trauma dari batunya yang di sini, batunya banyak kan nyenggol-nyenggol dinding empedu, dia bisa menimbulkan trauma mekanik, maka akan terjadi iskemik dan nekrosis jaringan. Nah, sehingga rusak nih struktur gallbladder rusak. Nah, dia akan bisa terjadi invasi bakteri lanjut dan akan terjadi inflamasi lanjut. Inflamasi bukan inflamasi ya, inflamasi lanjut. Tapi di sini sebenarnya ini gambarnya kurang tepat ya. Ini gambar terkait kalau nggak salah namanya Mirizi syndrome. Mirizi syndrome itu di mana batu gallbladder ini bisa menyumbat ductus hepatis communis. Nah, ini ductus hepatis communisnya sempit kan akibat tekanan batu empedunya ini. Nah, ini namanya Mirizi syndrome. Ntar dibahas di video yang lainnya saja. Oke. Ketika iritasi di dinding gallbladder ini akan menyebabkan peritoneum visceral ini aktif teriritasi, merasa iritasi, dia akan mengaktifkan saraf simpatetik T5 sampai T8. Nah, ini akan menyebabkan nyeri pada kuadran kanan atas. Nah, karena dia saraf yang ada di ganglion, dia bisa menyebabkan area-area yang memiliki ganglion yang sama, nah akan merasakan nyeri juga. Nah, terutama T5 T8 ini bahu kanan juga dipersarafi dengan simpatetik ganglion yang sama, sehingga nanti akan menjalar ke bawah kanan. Nah, iskemik dan inflamasi gallbladder juga akan menyebabkan pelepasan sitokin ya, pasti ya. Nah, ini akan bisa menyebabkan demam itu IL-6 kalau nggak salah. Mual, muntah, dan takikardi. Kemudian invasi bakteri. Nah, ini bahaya nih kalau udah ada invasi bakteri, peritoneum itu bisa teriritasi. Sehingga kalau peritoneum parietal itu udah nggak saraf visceral lagi, sarafnya somatik. Sehingga stimulasi nervus somatik, adanya murfisan dan peritoneal sign. Jadi kalau selama iritasi peritoneum parietal ini masih belum terkena, biasanya nyeri pada perut yang tajam itu belum terasa sih, tapi murfisan sebenarnya masih sudah bisa. Inflamasi iritasi gallbladder saja udah bisa kok, bisa bikin namanya murfisan. Nggak perlu peritoneum parietal untuk menyebabkan murfisan ini aktif kayak gitu. Oke, ini sedikit teori alkalkius kolesistitis. Jadi alkalkius kolesistitis itu ada teori yang bisa mendukung. Yang pertama, supersaturasi empedu. Jadi supersaturasi empedu akibat dari puasa yang berkepanjangan mengganggu gallbladder emptying ya, sehingga empedu stagnan, dan empedu yang stagnan ini akan mengakibatkan terkumpulnya senyawa-senyawa toksik, misalnya prostaglandin, kemudian metabolit yang toksik. Nah, ini akan bisa menyebabkan iritasi pada vesikavilea, sehingga terjadi inflamasi pada kantong empedu atau vesikavilea yang tidak disebabkan oleh batu. Endotoksin akibat E. coli dan Salmonella, baik Aston maupun dia secara dalam sirkulasi darah. Mungkin teman-teman pernah baca tentang siklus Salmonella typhi dalam tubuh. Ketika dia Salmonella typhi itu masuk ke dalam usus, terutama di ileum intestinal ya, dia akan masuk ke dalam plaque payer di ileum intestinal, nanti akan ditransfer oleh makrofag ke nodus mesentericus. Dari nodus mesentericus akan dibawa ke darah, nanti singkatnya ke darah. Dari darah dia akan ke organ-organ reticuloendotelial atau RES, reticuloendothelial system. Salah satunya hepar. Nah, di hepar inilah nanti bakteri Salmonella typhi ini bisa dibawa ke diekskresikan ke vesikavilea, sehingga dia bisa masuk baik secara tadi maupun dari darah langsung masuk ke vesikavilea. Jadi orang-orang yang tipes itu atau typhoid fever itu bisa terkena kolesistitis kalau si bakteri Salmonella typhi ini bisa masuk ke vesikavilea, baik dari hematogenik dari darah langsung maupun melalui ekskresi hepar kayak gitu. Oke.
Yang lainnya bisa karena vaskulitis, diabetes mellitus, torsio, dan parasite infection bisa juga. Gejalanya seperti pada kasus ini ada demam ya, namanya infeksi, kolik abdomen 30 sampai 5 jam. Nah, kolik abdomen 30 menit sampai 5 jam ini terutama pada kasus kolelitiasis. Kalau pada kasus kolesistitis, dia lebih dari 5 jam. Jadi kalau terus-menerus panjang hari nyerinya, perlu dicurigai ini kolesistitis, bukan kolelitiasis. Tapi seperti tadi, kolelitiasis selalu diikuti dengan kolesistitis dan juga sebaliknya. Menjalar ke bahu terkait dari persalapan ganglion T5 T8, kulit terutama setelah makan besar berlemak. Teman-teman udah paham juga kan maksudnya apa? Ya karena aktivitas CCK. Ketika mana dia lagi? Nah, ketika makan berlemak, CCK aktif. Nah, CCK aktif ini kan ditekan nih. Keluar tekanan intra gallbladder semakin tinggi juga. Selain itu peristaltiknya juga neken. Iritasi. Nah, ini iritasi semua jadinya. Jadi kalau habis makan berlemak pasti sakit. Nah, itu bisa kita bedakan dengan gastritis ya. Kalau gastritis biasanya makan apapun sakit rasanya. Tapi kalau kolesistitis biasanya makan makanan yang berlemak tambah sakit rasanya. Pemeriksaan fisik, seperti biasanya ditemukan peningkatan suhu ya. Pasti ya demam ya, mild tachycardia karena sitokin tadi meningkat dan demam bisa meningkatkan juga terkait dengan kebutuhan metabolisme. Sehingga jantung harus memompa lebih kuat. Dapat nampak enterik. Nah, sebenarnya kolesistitis itu nggak bikin ikterik. Yang bikin ikterik itu kolidokolitiasis. Kenapa bisa? Karena ikterik itu bisa terjadi ketika bilirubin itu berada dalam darah. Nah, ketika bilirubin itu bisa disalurkan ke usus, dia akan ke usus. Nah, kenapa? Karena kalau batunya di sini, bilirubin itu waktu dikeluarkan, dia nggak bisa ke bawah kan? Nah, otomatis dia akan kembali ke belakang dan masuk ke hepar, masuk ke darah. Nah, ini bikin kuning. Tapi kalau batunya di sini, itu kemungkinan nggak kuning. Tapi kalau di sini dia bisa kuning juga sih. Karena kalau vesicula penuh, dia naik lagi kayak gitu. Jadi kalau batunya di sini dia nggak bikin kuning. Tapi kalau di sini dia bikin kuning. Gitu ya. Jadi kolesistitis dan kolelitiasis itu nggak bikin ikterik sebenarnya. Yang bikin ikterik itu kolidokolitiasis itu bikin ikterik. Oke, kemudian pemeriksaan fisiknya tadi udah morphine, terhadap pemeriksaan fisikavelia karena inflamasi. Pemeriksaan penunjangnya ya darah lengkap, leukosit udah pasti meningkat karena ada inflamasi, baik ada bakterinya maupun enggak. Kemudian peningkatan bilirubin bisa terjadi, ALP dan GG gamma glutamil Y-nya bisa aktif juga kalau ada kolestasis. Nah, kalau ada kolestasis, dinding-dinding sel-sel ductus biliar itu akan mengalami iritasi sehingga akan melepaskan gamma glutamil Y dan ALP. Nah, sehingga akan meningkat dalam darah. Bilirubin juga akan meningkat ketika ada backflow atau seperti tadi backflow kembali ke hepar dan ke darah. Nah, ini bisa diperiksa kalau ada kuning. Kalau pasiennya nggak kuning atau nggak ikterik, nggak usah diperiksa. Seperti pada kasus ini, dia nggak ada ikterik, nggak usah diperiksa, nggak apa-apa sih, nggak masalah. Ini terkait biaya juga sih. Jadi kita harus hemat biaya biar pasiennya nggak kasihan juga ya bayar banyak. USG gold standar dulu, sampai sekarang juga masih sih. Sensitivitasnya bisa sampai 90-95%. Nah, tapi yang terbaru dia dikalahkan oleh ERCP atau endoskopi retrograde cholangiopancreatikogram. Oke, jadi dimasukkan kontras menggunakan endoskopi, nanti kontras itu difoto dan nanti bisa dilihat terkait patensi ductus biliar. Tapi kalau dia untuk kolesistitis agak kurang sensitif ya. Untuk USG dibanding ERCP, kalau kolesistitis USG itu lebih sensitif. Oke, ketimbang ERCP. Tapi untuk kolelitiasis, ERCP itu lebih sensitif dari USG. Kenapa? Karena ketika dia USG, ketika kita mencari struktur gallbladder, itu lebih gampang ketemunya, sehingga batu di gallbladder atau enggak kolesistitis, penebalan gallbladder itu bisa dilihat dengan USG.
Ini USG ya. Namun dengan ERCP penebalan gallbladder itu bisa saja tidak bisa nampak karena ini dia dimasukkan kontras dari sini. Ini usus ya. Ini usus, ini kontrasnya masuk. Oke. Nah, ini vesica vilea. Ini di foto. Nah, ketika ada batu di sini atau batu di sini, nah kontrasnya itu nggak bisa naik. Kalau di sini batunya kontrasnya sampai sini. Kalau batunya di sini kontrasnya cuma sampai di sini. Oke. Sehingga kontras nggak bisa mengisi vesica vilea. Nah, sehingga nggak bisa dilihat nih vesica vilea-nya gimana bentukannya. Sehingga pada kolesistitis, USG itu lebih baik. Namun pada kolelithiasis, yang lebih baik ini ERCP. ERCP bisa sampai 95% juga sensitivitasnya pada kasus kolelithiasis atau gallbladder. Oke, diagnosis banding. Nah, diagnosis bandingnya ini ya. Diagnosis banding terkait kole-kole ini. Kolelithiasis adanya 4F. Kalau 4F atau 5F ya. Family itu ada yang memasukkan family sebagai suatu faktor risiko, ada yang enggak juga. Terserah teman-teman. 4F biasanya asimptomatik, dia simptomatik kalau udah dia migrasi ke ductus cysticus. Kalau dia simptomatik kolek biliar setelah makan berlemak, bisa 30-5 jam tadi. Kalau kolesistitis ada demamnya. Oke. Ada leukositosisnya. Jadi beda kolelithiasis sama kolesistitis akut itu apa? Nah, kolesistitis dan kolelithiasis sama-sama nyeri kanan atas, tapi kolelithiasis nggak ada demam dan leukositosis. Kemudian waktu diperiksa morfisennya kolesistitis positif, kolelithiasis negatif, kayak gitu ya. Nah, kemudian koledokolithiasis, batu di daerah ductus coledochus atau batu yang di sini. Maaf. Batu yang di sini ya, koledokolithiasis ya. Batunya di ductus biliaris communis. Dia akan menyebabkan ini, biar bareng-bareng ya. Dia akan menyebabkan gini, kolek biliar sama kolek, dan ini ada jaundice obstruktif. Oke, maksudnya apa? Seperti tadi, karena batunya di daerah di sana ductus biliaris communis, maka dia bisa menyebabkan backflow dari bilirubin sehingga ada kuning. Jadi kalau dia kolek biliar tapi nggak kuning, dia kolelithiasis. Tapi kolek biliar nggak demam, terus dia kuning, berarti koledokolithiasis. Kemudian berikutnya ada kolangitis. Kolangitis infeksi pada ductus coledochus. Nah, ini ada trias Charcot yang mungkin bisa teman-teman ingat. Ada jaundice atau ikterik, ada demam, dan nyeri perut kanan atas. Nah, atau koledokolithiasis yang inflamasi. Kayak gitu ya. Sehingga dia ada jaundice, namun ada demamnya juga karena dia inflamasi. Keadaan lebih parah itu bisa menyebabkan pentatrenal. Artinya trias Charcot ini yang 3 ini ditambah hipotensi dan penurunan kesadaran. Ini udah emergency sekali sehingga harus cepat-cepat dilakukan tindakan pembedahan. Kemudian yang terakhir ada atresia biliar. Atresia biliar ini lebih ke arah penyakit kongenital ya, di mana biasanya di awal kehidupan 3 bulan pertama nanti akan dia bisa menyebabkan ikterik pada bayi, kemudian dia fesesnya dempul kayak gitu ya. Feses dempul itu feses putih karena tidak terwarnai oleh bilirubin. Jadi kalau ada bayi-bayi yang kuning, kemudian setelah ditanya BAB-nya gimana? BAB-nya warnanya putih dok. Nah, ini kemudian kemungkinan dia atresia biliar. Oke. Ada banyak penyakit lainnya sih, ya salah satunya diagnosisnya atresia biliar. Oke, diagnosis lain di luar perempeduan yaitu ada apendisitis akut. Apendisitis akut memang nyerinya kanan bawah, tapi pada beberapa kasus bisa juga kanan atas. Misalnya pada apendisitis yang retrosacral yang letaknya tinggi sekali, kemudian pada wanita hamil biasanya apendiksnya dia pindah ke kanan atas kayak gitu. Ulcus pepticum juga bisa dijadikan diagnosis karena letaknya yang hampir mirip kayak gitu. Ulcus pepticum di epigastrik, kolesistitis kanan atas. Pankreatitis akut. Nah, pankreatitis akut itu nyerinya memang di daerah epigastrik, namun pankreatitis akut ini merupakan salah satu komplikasi dari kolelithiasis. Oke. Nah, mungkin nanti dibahas di video yang lainnya lagi. Kenapa bisa? Ileusnya terkait komplikasinya juga bisa karena bisa menyebabkan peritonitis ya. Tata laksana ya konservatif, tirabaring, puasa, diet rendah lemak, obat-obatan simptomatik, analgetik, antiemetik, antipiretik juga terkait gejala-gejalanya sehingga meringankan dari stres yang timbul akibat gejala-gejala yang tidak diinginkan. Antibiotik ya sekarang guide yang terbaru bisa diberikan ampicillin sulbactam ya, lebih baik 3 gram per 6 jam. Tapi kalau tidak ada
atau enggak meminimalkan pengeluaran, bisa dibilang cefalosporin dan metronidazole. Terapi definitifnya sebenarnya operatif, di mana bisa menggunakan ERCP, atau ERCP ini pada kasus kolelitiasis ya. Nah, kalau kolesistitis laparoskopik kolesistektomi, atau bisa juga sih open kolesistektomi kalau laparoskopik dikatakan dipertimbangkan sulit untuk dilakukan seperti itu. Kemudian secepatnya ya paling lambat 3 hari atau ditunggu 6-8 minggu setelah terapi konservatif dan keadaan umum baik. Nah, kalau dilihat dari segi terapi dokter bedah, maka 3 hari ini adalah paling lambat 3 hari ini adalah hal yang keputusan terpijak yang dilakukan kayak gitu, karena dapat meminimalkan komplikasi yang mungkin timbul. Tapi kalau dari internal 6-8 minggu itu lebih baik. Karena apa? Karena kemungkinan inflamasi yang terjadi itu akan mempengaruhi dari kemudahan dilakukannya operasi. Selain itu juga kalau udah inflamasi ditakutkan udah terbentuk pus. Nah, sehingga kalau udah ada pus itu nanti maaf, ini bukan karena pus ya. Kalau tadi inflamasi yang sangat tinggi itu menyusahkan medan operasi. Nah, sehingga lebih baik ditunggu dulu biar inflamasinya hilang. Komplikasinya ada 3, perforasi akibat tadi infeksi bakteri, kerusakan dinding empedu yang lebih parah sehingga dia perforasi bolong. Kemudian peritonitis juga, kalau udah bolong gallbladdernya, nah nanti bakteri maupun materi-materi toksik di empedu itu bisa merusak dari peritoneum sehingga peritonitis dan bisa menyebabkan sepsis juga ketika bakteri yang ada yang menginflamasi si gallbladder itu ke darah, dan ini sangat-sangat buruk prognosisnya. Oke, sekian dari kuliah ringan kali ini. Nah, mungkin jikalau teman-teman ada pertanyaan terkait video ini atau nggak ada hal yang saya sampaikan salah kayak gitu, bisa di komen di bawah, nanti saya koreksi. Ya, saya koreksi terkait hal-hal yang salah dan juga terapi-terapi atau temuan-temuan terbaru terkait kolesistitis dan kolelitiasis. Ya, sekian, terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita belajar bersama, kita pintar bersama, belajar untuk kepentingan pasien, sehingga pasien itu mendapatkan yang terbaik dari kita. Dan juga dengan izin atau kehendak yang Maha Kuasa, kita bisa menjadi dokter yang baik dan bisa menyembuhkan pasien. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.